Bismillahirrahmanirrahim. Dengan terlebih dahulu mengucapkan Astaghfirullahalazim yang sedalam-dalamnya, serta membaca Al-Fatihah dan Qulhu atau surat Al-Ikhlas yang dihadiahkan kepada rohaniyah silsilah Tariqat Naqsabandiyah Halidiyah, serta diiringi pula dengan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Maka saya beranikan diri untuk menulis risalah yang saya anggap sangat berharga ini, untuk memenuhi permintaan dari saudara-saudara seperamalan saja yang diberi judul Napak Tilas. Dengan tidak melupakan sifat ubudiyah atau sifat kehambaan, hina, daif dan lemah saya, pandang diri saya sekecil-kecilnya sehingga menjadi 0 melompong yang menurut hemat kami tidaklah bernilai sebesar rambut dibelah 7 pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul dan aulianya. Sangat miskin hatinya daripada ilmu-ilmu dan amal, dan jauh sekali daripada kesempurnaan adab yang menjadi pokok utama di dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan oleh hal-hal yang saya uraikan di atas, dengan penuh kerendahan hati, terlebih dahulu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya keharipan Ayahanda Guru, sekiranya tulisan kami ini tidak berkenan di hati Ayahanda Guru, tidak tepat sasarannya, kurang lengkap keterangannya dan lain sebagainya. Karena maklumlah sesuai pula dengan pepatah orang tua kita, dek lamu lupo, dek banyak ragu. Sesuai dengan judul risalah ini, maka saya mulailah menguraikan apa-apa yang langsung saya ketahui dan mendengarkan sebagai berikut. Pada tahun 1947, yang bulan, hari dan tanggalnya tidak teringat lagi, Nenek Guru Haji Syekh Muhammad Hasim Al-Halidi bersama saya, Anwar Rangkayosati, sebagai murid atau kadam beliau, berangkat dengan bus malam dari Sawah Lunto ke Bukit Tinggi, dengan maksud dan tujuan menemui salah seorang murid beliau yang tergolong intelek, yaitu saudara Syahuddin Sahib, jabatannya sebagai kepala kantor pos besar di Bukit Tinggi. Bahwa saudara Syahuddin Sahib pada waktu itu mendapat musibah. Mertua lelaki beliau meninggal dunia dan jenazahnya dibawa ke rumah tempat tinggalnya saudara Syahuddin Sahib di lorong Saudagar nomor 46A, Pasar Atas, Bukit Tinggi. Jadi kedatangan Nenek Guru memperlihatkan hati yang duka, muka yang sabak, turut bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas musibah yang menimpa diri saudara Syahuddin Sahib. Saudara Syahuddin Sahib jauh sebelumnya telah lama berkenalan dengan Bapak Kadirun Yahya MA, guru SPMA, dan bertempat tinggal di Aur Tajungkang, Bukit Tinggi. Di samping jabatan beliau sebagai guru SPMA, beliau pun merangkap sebagai perwira menengah dengan pangkat mayor pada Komandemen Divisi 9 Banteng Sumatera bagian persenjataan, dan kami dilazimkan memanggil beliau waktu itu Pak Mayor. Diangkatnya beliau sebagai perwira menengah bagian persenjataan dikarenakan beliau adalah ahli kimia. Sekarang beliau telah memperoleh gelar dan untuk lebih lengkapnya disebut Profesor Dr. Haji Saidi Yahya Muhammad Amin. Dalam kesempatan beberapa hari Nenek Guru berada di rumah saudara Syahuddin Sahib, beliau mengajak teman beliau yaitu Bapak Kadirun Yahya MA bertemu muka dengan Nenek Guru, dan kesempatan baik ini dimanfaatkan oleh beliau. Dan beliau berulang kali datang berbincang-bincang dan berceramah kaji tasawuf dengan Nenek Guru. Ayahanda masuk tarekat. Pada suatu hari, kalau kami tak salah bertepatan dengan petang Kamis malam Jumat, saudari Syahuddin Sahib memohon kepada Nenek Guru berkenan mengadakan wirid tawajuh pada hari tersebut. Permintaan saudari Syahuddin Sahib diperkenankan oleh Nenek Guru.
Lalu beliau dengan segera menemui teman-temannya, mengajak datang ke rumahnya untuk ikut bertawajuh. Teman-temannya yang ditemui: 1. Saudara Gulam Gaus yang menghubungkan saudara Syaudin Sahib dengan nenek guru di rumah Ibu Saimah di Bukit Tinggi Apit nomor 13 Bukit Tinggi. 2. Bapak Kadirun Yahya MA. Selesai sholat isya yang langsung diimamin oleh nenek guru, maka tawajuh pun segera akan dimulai. Saudara Gulam Gaus tidak lagi datang dan hadir hanya kami berempat orang, yaitu nenek guru, saya sendiri, Anwar Rangkayusati, Syaudin Sahib, dan ayahanda guru. Anehnya, ayahanda guru belum lagi ditabiat masuk tarekat Naqsabandiyah, telah diizinkan ikut bertawajuh, dan sebelum tawajuh dimulai, saya bisikkanlah dahulu secara ringkas sekali kepada ayahanda guru apa yang akan diamalkan selama bertawajuh. Selesai bertawajuh yang lamanya kurang lebih setengah jam, lalu ayahanda guru menyampaikan perasaan atau pengalaman yang beliau alami selama bertawajuh tersebut kepada nenek guru. Lalu nenek guru menjawab dengan singkat dan padat, "Masuk tarekat?" Saya jadi bertanya-tanya di dalam hati saya, mengapa ayahanda guru belum lagi dibayat masuk tarekat Naqsabandiyah kok sudah diizinkan ikut tawajuh, sedangkan selama ini belum pernah kejadian. Rupanya kasus pada ayahanda guru ada keistimewaan dari nenek guru. Tentu ada hikmah yang terkandung. Mbak Patah mengatakan, kalau tidak ada berada, tidaklah tempuak bersarang rendah. Akan saya tanyakan langsung kepada nenek guru. Saya takut kalau salah menurut adab, lalu saya tafakur dan merenungkannya secara mendalam. Akhirul kalam, berkat syafaat nenek guru, terbukalah hijab saya dan saya bacalah yang tersiratnya. Apa yang dibalik keistimewaan yang diberikan nenek guru kepada ayahanda guru? Nenek guru berkata kepada ayahanda guru, "Kapan saja anak datang untuk bersulu, akan saya layanin walaupun cuma 1 orang." Dan janji itu beliau penuhi di kemudian hari ketika ayahanda guru pertama kali ikut suluk. Kesimpulannya adalah sebagai berikut. Kedatangan nenek guru ke Bukit Tinggi secara lahiriah menemui saudara Syaudin Sahib yang sedang mendapat musibah, tetapi secara hakikinya bertemu dan menemui salah seorang yang bakal menjadi ulama intelek, ahli sufi besar dan ulung yang lengkap ilmu pengetahuannya baik dunia maupun akhirat, yang akan menjadi penyambung, penerus dan pewaris dari silsilah Tarikatullah Ubudiyah Naqsabandiyah Khalidiyah yang berpusat di Jabal Qubaisi, Mekah, yang cocok pula dengan zamannya, yaitu zaman mutakir, zaman teknologi modern yang akan menjadi ikutan bagi para mahasiswa, para sarjana, para intelektual, para pejabat pemerintah baik sipil maupun ABRI, dan lain-lain. Orang tersebut tak lain adalah ayahanda guru, Profesor Dr. Haji Syekh Kadirun Yahya MA, Rektor Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Tidaklah berkelebihan rasanya saya sampaikan dalam risalah singkat ini. Keistimewaan yang diberikan oleh nenek guru kepada ayahanda guru untuk lebih menguatkan hasil renungan saya tersebut di atas, dan keistimewaan lainnya yang tersebut akan menyusul pada lanjutan risalah ini. Pada tahun 1947 itu juga setelah nenek guru kembali ke Sawah Lunto, datanglah ayahanda guru ke rumah Ibu Saimah di Bukit Apit nomor 13 Bukit Tinggi yang masuk tarekat. Ibu Saimah sekarang sudah almarhum, wafat tanggal 21 Desember 1985. Adalah keponakan kandung nenek guru. Pada waktu sebelum nenek guru naik haji ke Mekah tahun 1918 dan dibuang di Boven Bigul tahun 1928 sampai 1932, almarhum Ibu Saimah selalu berada di samping nenek guru, dan kemana saja nenek guru bepergian selalu dibawa, dan beliau bertemu dengan Ompung Puta Pungkut Maulana Haji Syekh Sulaiman.
guru nenek Muhammad Hasim dan ayah nenek Syekh Muhammad Bakti. Ayahanda guru masuk tarekat dipimpin langsung oleh khalifah nenek guru, yaitu Inyik Gadang almarhum. Almarhum Inyik Gadang semasa hayat beliau, di samping sebagai khalifah nenek guru, juga sebagai seorang pendekar ulung yang sangat ditakuti dan disegani oleh masyarakat pada waktu itu. Karena nenek guru juga seorang pendekar ulung, jago silat, kawakan yang tak ada tolok tandingnya. Setelah selesai ayahanda guru masuk tarekat, sesuai pula dengan situasi keamanan waktu itu, dengan bercokolnya pemerintah kolonial Belanda di kota Padang dan membunuh wali kota Padang Bagindo Aziz Can. Di samping kesibukan ayahanda guru dengan tugas-tugas beliau utama sekali sebagai perwira menengah bagian persenjataan, maka secara zahir beliau boleh dikatakan belum dapat berulang menemui nenek guru ke Sawah Lunto. Pada waktu itu pemerintah kolonial Belanda menduduki kota Padang dan sesuai dengan perjanjian Linggarjati, daerah kedudukannya hanya sampai dengan lintasan kereta api di Tabing kurang lebihnya 7 km dari pusat kota Padang. Kemudian Belanda mengkhianati perjanjian Linggarjati dan bulan Juli 1947 dibunuhnya wali kota Padang Bagindo Aziz Can, dan mereka melakukan serangan lagi sampai diadakannya pula perjanjian yang kedua yang disebut perjanjian Renville, dan daerah penduduknya berbatas di Batang Tapakis, Kecamatan Lubu Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Karena Belanda sangat berhasrat sekali hendak mengulangi kembali penjajahannya di bumi persada Indonesia yang kita cintai ini, maka kembali Belanda berkhianat melakukan serangan terhadap Republik Indonesia yang telah diproklamirkan pada 17 Agustus 1945, yang disebut pada waktu itu agresi Belanda kedua, yang dimulai pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948. Dan Belanda waktu itu telah mendarat dengan pesawat Catalina di Danau Singkara. Pada hari Kamis tanggal 23 Desember 1948 dengan mengambil langkah pada 08.30 pagi waktu sekarang jam 9, mulailah nenek guru meninggalkan kota Sawah Lunto bersama anak-anak dan istri dan salah seorang diantaranya termasuk saya, berdarurat ke daerah pedalaman Republik Indonesia, yaitu ke Nagari Lunto, Kecamatan Sawah Lunto, Kabupaten Sawah Lunto, Sijunjung. Di negeri ini banyak pengikut nenek guru, diantaranya yang telah dituakan. 1. Khalifah Jini gelar Lenggang. 2. Khalifah Bakar gelar Karib Sultan. 3. Khalifah Haji Abdul Rauf. Ketiga khalifah tersebut kenal baik dengan ayahanda guru dan sama-sama suluk pada suluk pertama ayahanda guru dengan nenek guru di Alkah, nenek guru di Kubang Siraku, Sawah Lunto tahun 1950. Ayahanda guru beserta keluarga meninggalkan kota Bukit Tinggi, berdarurat di daerah pedalaman Republik Indonesia dalam daerah Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, dan Kabupaten Tanah Datar. Menurut cerita yang saya dengar langsung dari ayahanda guru, bahwa beliau selama berdarurat selalu suluk-suluk saja atau berkalwat, dan setiap tentara-tentara Belanda sampai ke tempat ayahanda guru, mereka hanya melihat hutan belukar saja. Begitu juga dari nenek guru saya dengar pula kalau tentara Belanda sudah sampai ke pondok nenek guru. Mereka melihat lautan yang sangat luas, memperhatikan kejadian-kejadian tersebut di atas. Jelas bagi kita bahwa kedua beliau tersebut di atas adalah ahli atau kekasih Allah yang selalu dilindungi dan mendapat perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa, Maha Besar, Maha Agung, dan Maha Suci. Begitu juga bagi mereka yang selalu berhampiran dan selalu kontak dengan beliau akan selalu dilindungi dan mendapatkan perlindungan sesuai dengan fatwa nenek guru. Barang dihampiri diperoleh. Selama tidak berjumpa dengan nenek guru, ayahanda guru sangat rajin mengamalkan zikir Ismuzat, karena memang hanya zikir itulah yang beliau terima dari nenek guru.
Suatu saat ayahanda guru sampai ke sebuah surau tua dan di situ beliau beramal dalam waktu lama. Kebetulan juga di surau itu ada seorang syekh beserta 12 muridnya ikut berzikir di situ. Syekh tersebut berzikir di kubah, sedangkan ayahanda guru berzikir di samping surau. Kemudian syekh tersebut meminta ayahanda guru memimpin suluk. Tentu saja tawaran tersebut beliau tolak secara halus karena memang saat itu beliau tidak mengerti sama sekali tentang ilmu suluk. Ayahanda guru berkata, "Saya tidak berani, silahkan Tuan musyawarahkan dengan guru saya, Syekh Hasim. Kalau beliau mengizinkan maka saya berani melaksanakannya." Kemudian Syekh tersebut berkomunikasi secara rohani dengan nenek guru. 3 hari kemudian Syekh tersebut datang dan berkata, "Udah boleh Engku Mudo, udah boleh." Dalam suluk Syekh tersebut berkata, "Hai Engku Mudo, tolong tawajukan murid Denko. Hai anak muda, tolong tawajukan murid aku ini." Pada waktu itu ayahanda guru belum lagi diangkat menjadi khalifah, bahkan suluk pun belum pernah, sehingga beliau bingung bagaimana harus melaksanakan sesuatu yang belum diajarkan. Akhirnya ayahanda guru menawajukan murid-murid syekh tersebut, namun karena seluruh energi zikir ditumpahkan maka seluruh yang ditawajukan itu pingsan. Selesai tawajuh ayahanda guru, orang yang pingsan, ajaibnya seluruh yang pingsan sadar kembali. Pada waktu itu ayahanda guru masih berumur 33 tahun. Fenomena ini sangat luar biasa, belum khalifah sudah menawajuhkan. Kemudian rombongan syekh berserta murid-muridnya pindah ke kampung lain, termasuk ayahanda guru ikut juga, dan tersiarlah kabar akan diadakan suluk lagi. Kebetulan saat itu datang bulan puasa, maka berbondong-bondong orang kampung ikut suluk. Masyarakat kampung meminta ayahanda guru untuk menyulukkan mereka. Namun ayahanda guru tidak menerima permintaan itu, dan ayahanda guru tinggal di sebuah surau dan zikir sendiri. Kemudian orang kampung datang kembali kepada beliau meminta untuk ikut suluk. Akhirnya beliau penuhi, dan pada saat itu banyak pula syekh yang datang ikut suluk dengan beliau. Dan para syekh mengakui bahwa suluk yang dipimpin oleh ayahanda guru sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Suluk dengan Syekh Abdul Majid. Setelah kejadian itu, memimpin suluk sebelum ikut suluk, maka ayahanda guru merasa bersalah dan dalam hati beliau berkata, "Ah, tidak benar aku ini. Bagaimana aku harus mempertanggungjawabkan semua ini kepada guruku dan Allah?" Akhirnya beliau memutuskan untuk mencari seorang syekh yang ahli tentang tasawuf untuk menanyakan hal-hal mengenai suluk sekaligus melaporkan apa yang telah beliau kerjakan. Pada waktu ayahanda guru sampai dalam daerah Kabupaten Tanah Datar, beliau bertemu dengan Syekh Abdul Majid, juga ahli tasawuf, murid dari Syekh Bustami yang terkenal dengan kekeramatannya. Jauh dari sebelum ayahanda datang, Syekh Bustami memberikan nasihat kepada Syekh Abdul Majid, "Hai Majid, 30 tahun engkau menjadi syekh, akan datang kepadamu seorang anak muda yang akan meminta suluk kepada engkau. Engkau akan memberikan ijazah kepada dia." Dan ternyata anak muda yang dimaksud tidak lain adalah ayahanda guru sendiri yang sudah 30 tahun dinantikan oleh Syekh Abdul Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda guru memberikan salam kepada Syekh Abdul Majid ketika pertama kali bertemu. "Ya Tuan Syekh, aku mohon disulukkan. Saya sudah menyulukkan tapi rasanya tidak bertanggung jawab, maka kami disulukkan." Syekh Abdul Majid berkata dalam bahasa Padang, "Oh, indak begitu do, awak suluk menyulukkan. Maksudnya tidak begitu, kita ini saling suluk menyulukkan."
Saya tidak mau menyulukkan Tuan, tapi di antara kita saling suluk menyulukkan. Maksudnya, antara Syekh Abdul Majid dengan Ayahanda Guru saling memimpin suluk. Mula-mula Ayahanda Guru menganggap ucapan itu hanya guruan atau basa-basi. Ketika jamaah suluk sudah berkumpul, Syekh Abdul Majid mempersilahkan Ayahanda Guru untuk zikir dalam satu kelambu. Barulah Ayahanda Guru menyadari kalau ucapan kita ini saling suluk menyulukkan adalah ucapan yang serius, dan dalam pandangan Syekh Abdul Majid, kedudukan rohani Ayahanda Guru sudah sedemikian tingginya walaupun secara zahirnya belum pernah ikut suluk. Dan kejadian menarik dan lucu yang sering kali diceritakan oleh Ayahanda Guru tentang suluk dengan Syekh Abdul Majid berikut saya kutip. Di dalam kelambu itu kalau berzikir duduk berdua seperti orang mendayung sampan. Ketika tidur kaki saya ke kepala beliau, Syekh Abdul Majid, dan beliau juga sebaliknya. Awak anak muda yang lasak baru berumur 33 tahun, sedangkan beliau orang tua yang jinak. Waktu tidur bergulung badannya. Sesudah 3 hari, ujung kaki saya masuk ke hidungnya. Setelah kejadian itu, Ayahanda Guru merasa bersalah dan meminta izin kepada Syekh Abdul Majid untuk berzikir di tempat yang lain. Abuya, tidak usahlah saya zikir satu kelambu dengan Buya. Saya ini kalau tidur lasak, masa kepala Buya saya tendang, salah hadap saya ini. Mohon diberi tempat lain untuk saya. Kalau begitu jadilah, kata Syekh Abdul Majid. Syekh Abdul Majid memberikan tempat zikir kepada Ayahanda Guru di bawah tempat biasa beliau berzikir, sedangkan beliau tetap berzikir di atas di tempat biasa. Selama suluk itu banyak terjadi keajaiban. Ayahanda Guru berzikir selama 3 hari 3 malam tanpa keluar dari kelambu, tidak mandi, tidak makan, dan tidak minum sedikit pun. Syekh Abdul Majid terus memimpin suluk, sedangkan Ayahanda Guru tetap zikir sendiri. Setelah 3 hari Syekh Abdul Majid mandi, selesai mandi kebetulan Ayahanda Guru juga keluar. Ketika bertemu dengan Ayahanda Guru, Syekh Abdul Majid berkata, "Abuya, setelah ini saya tidak boleh memimpin suluk lagi." Ayahanda Guru terkejut karena Syekh Abdul Majid memanggilnya Abuya. Kepada beliau sebuah panggilan kehormatan untuk para ulama yang dihormati. Ucapan itu lebih cocok dari Ayahanda Guru kepada Syekh Abdul Majid. Ayahanda Guru bertanya, "Jadi siapa yang akan memimpin suluk ini?" "Abuya," jawab Syekh Abdul Majid. Ayahanda Guru agak sedikit bingung karena di pertengahan suluk Syekh Abdul Majid menyerahkan kepemimpinan suluk kepada beliau, padahal tujuan Ayahanda Guru menemui Syekh Abdul Majid adalah untuk ikut suluk. "Janganlah saya tidak berpengalaman tentang suluk," jawab Ayahanda Guru menolak tawaran Syekh Abdul Majid. "Oh, tidak boleh saya lagi, nanti dihantam saya," kata Syekh Abdul Majid. "Nanti siapa yang akan mentawajuhkan jamaah?" kata Ayahanda. "Buya semua, termasuk saya ini mohon ditawajuhkan," jawab Syekh Abdul Majid. Ayahanda Guru kembali menolak. Tidak mungkin menawajuhkan, mendoakan orang yang sudah berumur 105 dan telah lama menjadi syekh. "Ah, tidak mau saya menawajuhkan Buya, durhaka saya nanti," kata Ayahanda Guru. "Tidaklah, harus ditawajuhkan, ini perintah dari atas," kata Syekh Abdul Majid. Akhirnya Ayahanda Guru memenuhi permintaan dari Syekh Abdul Majid untuk memimpin suluk. Syekh Abdul Majid mengalami gangguan pada matanya. Namun setelah ditawajuhkan oleh Ayahanda Guru, matanya kembali sembuh, sehingga kelak Syekh Abdul Majid pernah berkata kepada seorang murid dari Ayahanda Guru ketika berkunjung ke tempat beliau, "Gurumu itu sangat luar biasa. Saya ini sembuh berkat syafaat dari gurumu. Jangan pernah kalian menggantikan gurumu dengan yang lain." Kebetulan suluk itu berlangsung pada bulan Zulhijjah, suluk haji, dan ditutup 1 hari sebelum hari raya. Syekh Abdul Majid di akhir suluk memberikan sebuah ijazah yang istimewa kepada Ayahanda Guru.
disebut istimewa karena selama ini Syekh Abdul Majid tidak pernah memberikan satupun ijazah kepada orang lain. Kebetulan pula Syekh Abdul Majid adalah seorang yang buta huruf, tidak pandai menulis dan membaca. Tapi anehnya malam itu Syekh Abdul Majid menulis ijazah dengan huruf yang sangat bagus, dan di dalam ijazahnya tertulis keistimewaan Ayahanda Guru. Ikut suluk dengan nenek guru. Walaupun telah mendapat ijazah dari Syekh Abdul Majid, namun dalam hati Ayahanda Guru belum puas. Dari gurunya Syekh Muhammad Hasim Buayan belum sempat diberikan kaifiat meminta suluk kepada Syekh Abdul Majid, malah disuruh memimpin suluk. Akhirnya Ayahanda Guru memutuskan untuk menemui nenek guru Syekh Muhammad Hasim untuk meminta ikut suluk. Saat itu kebetulan menjelang Ramadan tahun 1950, dan nenek guru sudah memutuskan mengumumkan kepada seluruh muridnya bahwa pada bulan Ramadan ini tidak diadakan suluk karena ada hal-hal yang teramat berat yang tidak bisa diberitakan oleh nenek guru. Ketika Ayahanda Guru datang meminta izin untuk suluk, nenek guru terkejut. Satu sisi beliau sudah memutuskan tidak suluk, namun di sisi lain nenek guru telah berjanji kepada Ayahanda Guru kalau kapan saja datang ke tempat beliau akan diadakan suluk walau cuma satu orang. Akhirnya nenek guru memenangkan janjinya dan membuka suluk. Sebelum suluk dimulai, Ayahanda Guru menyerahkan ijazah yang diberikan oleh Syekh Abdul Majid kepada nenek guru, dan nenek guru menerimanya. Suluk pertama itu Ayahanda Guru langsung diangkat menjadi khalifah, dan nenek guru berkata kepada, "Lihatlah itu, pelajarilah itu." Maksudnya, lihatlah apa yang dilakukan dalam suluk. Lihatlah cara memasak, cara membangunin jamaah, mengatur jamaah, menghidang dan lain sebagainya. Tidak pernah diajarkan kepada Ayahanda Guru cara zikir, bahkan kaifiat pun tidak pernah diajarkan oleh nenek guru. Itulah pertama kali Ayahanda Guru ikut serta suluk dengan nenek guru. Selama suluk tersebut, Ayahanda Guru sangat kuat sekali beramal. Betul-betul beliau melaksanakan adab yang 21, dan secara jujur kami akui bahwa kami yang jauh lebih dahulu berguru dengan nenek guru tak sanggup mengikuti ketekunan beliau, dan kami menghaturkan salut yang setinggi-tingginya kepada beliau. Pada suluk yang pertama kali, itulah saya melihat dan mengetahui keistimewaan yang kedua kalinya diberikan nenek guru kepada Ayahanda Guru, yaitu memberikan kaji suluk secara keseluruhan sampai kepada tingkat yang paling tinggi. Sedangkan kami, Rangkaya Sati, angkatan yang lama-lama sudah puluhan kali ikut suluk, belum lagi mencapai yang demikian. Sungguh hebat dan luar biasa sekali yang diterima dan dialami oleh Ayahanda Guru, dan di balik itu tentu nenek guru telah mengetahui dan melihat tanda-tanda bahwa beliaulah satu-satunya nanti yang akan menjadi pewaris penerus panji-panji silsilah Tarikatullah Ubudiyah Naqsabandiyah Khalidiyah setelah nenek guru nantinya telah tiada atau berlindung. Tepat sekali apa yang dikatakan oleh pepatah, bukan intan, bukan baiduri, bukan emas dapat dibeli, siapa untung dapat sendiri. Setelah selesai suluk, Ayahanda Guru pun diberi ijazah oleh nenek guru, dan keesokan harinya beliau bersama murid-murid kembali ke Bukit Tinggi. Semenjak itu sesuai pula dengan tugas-tugas dan kesibukan Ayahanda Guru, beliau sering datang menemui nenek guru, baik nenek guru sedang berada di Buayan. Ada kalanya kedatangan beliau sebagai ziarah biasa saja, dan ada kalanya ikut suluk. Kedatangan beliau selalu diiringi oleh beberapa murid beliau.
menjadi ahli silsilah ke-35. Kalau kami tak salah, selama nenek guru masih hidup, ayahanda guru ada 3 kali ikut suluk dengan nenek guru, dan yang terakhir suluk di Buayan. Pada suluk yang ketiga kalinya, ayahanda guru diberi oleh nenek guru tentang asal muasal tarekat Naqsabandiyah yang diterima oleh nenek guru dari Maulana Sayyidi Syekh Husin yang mendampingi Maulana Sayyidi Syekh Ali Ridho di Jabal Khubaisi, Mekah pada tahun 1918, dan langsung pula oleh ayahanda guru diizinkan untuk mendirikan suluk. Nenek guru menumpahkan seluruh isi dada beliau ke dalam dada ayahanda guru, sebagaimana Rasulullah SAW menumpahkan seluruh isi dadanya kepada dada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Resmilah ayahanda guru menjadi pewaris ilmu Rasulullah sebagai ahli silsilah ke-35 yang telah diberitakan dalam hadis Nabi. Kali ketiganya kami mengetahui dan mempersaksikan keistimewaan yang diberikan oleh nenek guru kepada ayahanda guru, dan cukup kuat hasil renungan kami sebagaimana yang kami uraikan di atas. Kali pertama ayahanda guru mendirikan suluk di Aur Tanjung Kang, Bukit Tinggi tahun 1953 pada waktu nenek guru masih hidup dan dibantu oleh nenek guru dengan 2 orang khalifahnya, yakni 1 almarhum Engku Nuruda mertua Haji Hasan Hasim, 2 almarhum Kamu Mantari Ameh semasa agresi Belanda kedua 19 Desember 1948, patuh dan setia mengikuti nenek guru sebagai kadam dan menjadi kuda tunggangan nenek guru selama berdarurat. Karena nenek guru terpaksa pindah-pindah tempat, naik bukit turun bukit, selalu nenek guru dalam dukungannya. Karena fisik dan usia nenek guru tidak mengizinkan lagi untuk jalan sendiri. Betapa banyaknya murid nenek guru yang telah dituakan dan yang telah diangkat jadi khalifah jauh sebelum ayahanda guru bertemu dengan nenek guru. Satu pun belum ada yang diizinkan nenek guru untuk memimpin suluk, hanya baru diizinkan menurunkan tarekat, memimpin wirid katam tawajuh di tempat alkah masing-masing yang telah mempunyai alkah. Dan mohon ampun, bukan karena penulis menonjolkan diri, hanya sekedar memenuhi sejarah yang berkaitan dengan risalah ini. Selain dari ayahanda guru, kami pun telah diizinkan untuk mendirikan suluk serta dilengkapi dengan segala sesuatu yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas berat tersebut. Pemberian izin ini terjadi pada tahun 1947 di saat kami menerima ijazah dari nenek guru pada tanggal 18 Ramadan tahun 1367 Hijriah. Kemudian ayahanda guru sepeninggal nenek guru pindah ke Medan dan membuka alkah sendiri dengan modal nol, sampai mencapai sukses besar dan perkembangan yang pesat sekali, sebagaimana yang telah kita persaksikan bersama, dan yang telah banyak mempunyai murid yang terdiri dari berbagai macam tingkatan dan golongan, sejak dari tingkatan yang tertinggi dan mempunyai banyak alkah yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, bahkan sampai ke luar negeri. Kira-kira awal tahun 1954 kami satu rombongan dengan mencarter sebuah bus dibawa oleh nenek guru dari Sawah Lunto untuk ziarah ke Huta Pungkut di Bukit Tinggi. Ayahanda guru diajak ikut serta oleh nenek guru. Selama kami di Huta Pungkut, nenek guru berkata pada kami, "Nanti sepeninggal ayah telah tiada, kalian boleh langsung ziarah ke makam nenek kalian." Rupanya nenek guru sudah mulai sakit-sakitan, dan tak berapa lama sesudah itu nenek guru berangkat meninggalkan Sawah Lunto menuju Padang. Istirahat berapa hari di Purus 1 di rumah saudari B. Rajo Bujang, sekarang bernama Haji Abdul Majid dan masih hidup. Kemudian nenek guru terus ke Buayan dan sakit nenek guru bertambah parah juga.
sehingga pada hari Rabu tanggal 7 April 1954 jam 1.05 WSU, kurang lebihnya jam 13.35 waktu Indonesia Barat, nenek guru dipanggil oleh Allah yang Maha Esa dan atas amanatnya beliau dimakamkan di Tanah Dingin Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Sepeninggal nenek guru telah tiada, sebelum ayahanda guru pindah ke Medan, beliau selalu datang ziarah ke Kubang Siraku, Sawah Lunto, dan ke Tanah Dingin Buayan. Setelah beliau pindah ke Medan, terakhir beliau berziarah ke Kubang Sirangku, Sawah Lunto tahun 1957 dengan sedan dan didampingi oleh Bapak Haji Nurdin dan Bapak Hamdan Siregar. Menginap semalam di tempat nenek guru dan besoknya beliau kembali ke Medan dan saya ikut mengantar beliau sampai ke Muara Sipongi. Setelah itu beliau berziarah ke Tanah Dingin Buayan saja 3 atau 4 kali dalam setahun di luar yang insidental. Ayahanda guru sangat disiplin memegang amanat. Segala sesuatu yang beliau terima dari nenek guru berupa ilmu, nasihat dan petunjuk, mengajarkan dan lain-lain, pengajaran dan lain-lain, beliau amalkan dengan sungguh-sungguh. Seperti pepatah mengatakan, setitik dilautkan, sekepal digunungkan, digenggam erat, didudur mati, siang dipertongkatkan, malam diperkalang, hidup dipakai, mati ditomapang. Dan kepada ayahanda guru berlaku apa yang dijanjikan Tuhan. Amalkan oleh kamu ilmu yang telah sampai kepada engkau, mewarisi aku ilmu yang belum engkau ketahui. Seperti yang pernah diucapkan oleh nenek guru, bahwa ilmu laduni yang dihujamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sir hati hambanya yang dikasihinya, dan ayahanda guru berhasil dengan gilang gemilang betul-betul beliau sebagai penegak dan pewaris silsilah yang ke-35. Berbahagialah kita semua di dunia dan di akhirat, baik yang dekat maupun yang jauh, di mana saja kita berada, yang selalu mengadakan kontak dengan beliau. Amin amin ya robbal alamin. Demikianlah ala kadarnya yang dapat saya sumbangkan kepada teman-teman seperjuangan dan seperamalan saya. Dan akhirul kalam kembali saya ucapkan astagfirullahalazim yang sedalam-dalamnya, dan diiringi dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, serta saya tutup dengan mohon ampun yang sebesar-besarnya keharibaan ayahanda guru atas salah dan janggalnya. Semoga ayahanda guru berkenan bermurah hati mengabulkannya. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buayan 8 Desember 1986, Anwar Rangkayo Sati.